Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Suci Fajrani Basri dengan NIM 4322407 dari kelas 1D Teknologi Kimia Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi hukum kedua termodinamika yang berkhusus tentang siklus Carnot dan siklus refrigerasi. Nah, hukum kedua termodinamika dikembangkan secara terpisah oleh Rudolf Clausius dan Lord Kelvin atau William Thomson pada pertengahan abad ke-19. Kemudian, hukum kedua termodinamika itu menyatakan bahwa kalor akan mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah dan tidak akan mengalir secara spontan dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi tanpa adanya usaha dari luar. Selanjutnya, apa sih itu siklus Carnot? Siklus Carnot adalah sebuah siklus reversibel yang pertama kali dikemukakan oleh Nicholas Leonard Sadi Carnot pada tahun 1824. Nah, Nicholas Leonard Sadi Carnot ini merupakan seorang insinyur Prancis, juga mesin teoritis yang menggunakan siklus Carnot disebut dengan mesin kalor Carnot. Dalam satu siklus penuh, saat kerja menyerap panas dari reservoir bersuhu tinggi dan melakukan usaha, kemudian membuang sebagian panas ke reservoir bersuhu rendah. Selanjutnya, tahapan proses siklus Carnot. Pada tahapan proses ini terdapat 4 tahap. Yang pertama, isothermal ekspansi, di mana gas menyerap panas dari sumber suhu tinggi, kemudian suhu tetap, dan gas mengembang melakukan usaha. Yang kedua, adiabatik ekspansi, di mana gas terus mengembang tanpa menyerap panas, juga suhu gas menurun. Yang ketiga, isothermal kompresi. Isothermal kompresi ini di mana gas dikompresi sambil membuang panas ke lingkungan bersuhu rendah, dan juga suhu pada isothermal kompresi ini tetap. Dan yang terakhir, adiabatik kompresi. Pada tahap ini, gas dikompresi tanpa perpindahan panas, lalu suhu naik kembali ke awal. Selanjutnya, efisiensi siklus Carnot, di mana efisiensi sering dilambangkan dengan eta. Jadi, eta sama dengan 1 dikurang suhu reservoir dingin per suhu reservoir panas. Kemudian efisiensi ini menunjukkan bahwa semakin besar perbedaan suhu antara reservoir, semakin tinggi pula efisiensi yang dapat dicapai. Studi oleh Clausius dan Kelvin juga memperkuat prinsip bahwa tidak ada mesin yang dapat memiliki efisiensi lebih tinggi dari mesin Carnot ketika bekerja antara 2 reservoir suhu yang sama. Mesin Carnot ini menjadi dasar bagi hukum kedua termodinamika yang menyatakan bahwa setiap mesin kalor memiliki batas efisiensi yang tidak dapat dilampaui. Selanjutnya, siklus refrigerasi. Siklus refrigerasi adalah proses termodinamika yang digunakan untuk mendinginkan suatu ruang atau benda dengan cara memindahkan panas dari daerah yang bersuhu rendah ke daerah bersuhu lebih tinggi. Proses ini dilakukan dengan bantuan zat pendingin yang disebut refrigeran yang bersirkulasi dalam sistem tertutup, seperti yang terjadi pada kulkas, AC, dan freezer. Ada 4 tahapan dalam siklus refrigerasi. Yang pertama itu penguapan atau evaporasi. Nah, pada tahap ini, zat refrigeran cair dapat menguap menjadi gas dengan menyerap panas dari ruangan sehingga suhu ruangan menjadi lebih dingin. Yang kedua ada penyedotan atau compression. Pada tahap kompresi, zat refrigeran gas ditekan oleh kompresor sehingga tekanannya juga suhunya menjadi naik.
juga memudahkan perpindahan panas dari suhu yang lebih rendah ke suhu yang lebih tinggi. Yang ketiga, pendinginan atau condensation. Pada tahap ini, refrigeran gas berubah menjadi cair di kondensor sambil melepaskan panas ke lingkungan. Itulah sebabnya suhunya menjadi menurun. Yang terakhir ada ekspansi. Pada tahap ini, refrigeran cair melewati katup ekspansi sehingga tekanannya turun dan berubah menjadi campuran cair gas. Juga siap mengulangi siklus dari awal dari penguapan. Selanjutnya, koefisien performa atau COP. Efisiensi sistem pendingin dinyatakan dengan COP atau Coefficient of Performance, di mana rumusnya itu COP sama dengan QL per W. Adapun keterangan rumus dari rumus tadi itu COP-nya merupakan koefisien performa, di mana ukuran efisiensi sistem pendingin, sementara QL-nya itu jumlah panas yang diserap dari ruang dingin dengan satuan kilojoule ataupun joule. Juga yang terakhir itu W sama dengan usaha yang dilakukan oleh kompresor dengan satuan joule atau kilojoule. Nah, coefficient of performance ini menunjukkan efisiensi sistem pendingin dan bisa lebih besar dari 1, tidak seperti pada efisiensi mesin kalor. Semakin besar coefficient of performance ini, semakin efisien sistem tersebut. Juga nilainya itu dipengaruhi oleh perbedaan suhu antara ruang dingin dan lingkungan luar. Selanjutnya kita ke contoh soal siklus Carnot. Adapun soalnya yaitu suatu mesin Carnot bekerja antara dua reservoir panas, di mana suhu reservoir panasnya itu 600 Kelvin, sementara suhu reservoir dinginnya itu adalah 300 Kelvin. Jika mesin menyerap 1200 kJ kalor dari reservoir panas, hitunglah yang pertama efisiensi mesin Carnot, yang kedua usaha yang dihasilkan, yang ketiga kalor yang dibuang ke reservoir dingin. Yang pertama kita menghitung efisiensi mesin Carnot, di mana rumusnya itu eta sama dengan 1 per T dingin per T panas dikalikan 100%. Di sini dimasukkan angkanya, jadi 1 dikurang 300 per 600 dikali 100% sama dengan 50%. Yang kedua, mencari usaha yang dihasilkan dengan rumus W sama dengan eta dikali Qin, di mana W sama dengan 0,5 dikali 1200 sama dengan 600 kJ. Sementara kalor yang dibuang ke reservoir dingin itu menggunakan rumus kalor out kurang kalor in kurang usaha sama dengan 1200 dikurang 600 sama dengan 600 kJ. Yang terakhir, contoh soal siklus refrigerasi. Adapun soalnya yaitu suatu sistem refrigerasi bekerja secara ideal mengikuti siklus Carnot, di mana suhu ruang dinginnya itu atau evaporatornya adalah 260 Kelvin, sementara suhu lingkungan atau kondensornya itu 300 Kelvin. Sistem memerlukan 200 kJ kerja untuk satu siklus, maka hitunglah koefisien performa sistem, kalor yang diserap dari ruang dingin, dan terakhir menghitung kalor yang dibuang ke lingkungan. Yang pertama menghitung koefisien performa sistem, di mana sistem sini pendingin. Adapun rumusnya itu COP sama dengan T dingin per T panas dikurang T dingin sama dengan 260 per 300 dikurang 260. Hasilnya 260 per 40 sama dengan 6,5. Yang kedua, menghitung kalor yang diserap dari ruang dingin dengan rumus Qin atau kalor in sama dengan COP dikali W sama dengan 6,5 dikali
200 sama dengan 1300 kJ. Dan yang terakhir, kalor yang dibuang ke lingkungan itu dengan rumus kalor out sama dengan kalor in tambah W sama dengan 1300 ditambah 200 menghasilkan 1500 kJ. Adapun kesimpulan singkatnya itu, siklus Carnot merupakan mesin kalor ideal dengan efisiensi maksimum, juga acuan bagi mesin nyata. Sementara siklus refrigerasi merupakan kebalikan dari Carnot dengan memindahkan panas dari dingin, juga sebagai dasar sistem pendingin seperti kulkas dan AC, juga freezer.